Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa di udara di dalam renungan pagi yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, kita menerima berkat yang baru, yaitu berkat rohani. Dan ketika kita menerima berkat rohani dari Tuhan, maka berkat-berkat jasmani itu pun akan dilimpahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebelum kita terima firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami hamba-Mu beserta dengan anak-anak-Mu, umat-umat-Mu datang kembali lagi di hadapan tahta kekudusan-Mu, di dalam kudusnya hadirat-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh menghirup udara yang baru, menikmati berkat yang baru di hari yang baru. Sebelum kami memasuki hari yang baru, kami rindu ya Tuhan untuk mengisi hidup kami dengan renungan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu dan urapilah kami semuanya, supaya kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan menjadi berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, di pagi hari yang indah ini kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Mazmur 11 ayat pertama. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Pagi hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam suatu peperangan, satu-satunya tempat yang paling aman adalah tempat perlindungan atau benteng perlindungan. Namun kita harus tahu secara persis seberapa kuat tempat perlindungan atau benteng perlindungan tersebut. Dunia ini adalah medan peperangan karena setiap hari kita harus berjuang melawan hawa nafsu, berjuang untuk hidup benar, berjuang menghadapi badai persoalan, terlebih-lebih berjuang melawan penghulu-penghulu di udara dan roh-roh jahat yang ada di udara. Dalam hal ini yaitu iblis yang menjadi penguasa. Yang kesemuanya ini membutuhkan perjuangan yang sangat tidak mudah. Satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan berjanji kepada umat-Nya untuk memberikan jaminan, yaitu jaminan kemenangan karena Dia adalah tempat perlindungan yang teguh. Tetapi tidak semua orang yang akan beroleh perlindungan dari Tuhan, karena Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorok matanya menguji anak-anak manusia. Mazmur 11 ayat yang keempat. Semua tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hal baik ataupun buruk tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Seperti ada tertulis, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Tuhan memberikan jaminan perlindungan kepada setiap orang yang berhak untuk mendapatkannya. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang hidup dalam ketulusan hati. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman sekarang ini sulit
untuk menemukan orang yang punya ketulusan hati, karena banyak orang cenderung mementingkan dirinya sendiri, mengejar keuntungan dengan menghalalkan segala cara, bahkan kalau perlu mengorbankan orang lain. Di sisi lain, hari-hari yang dihadapi orang-orang yang tulus hati sepertinya begitu berat dan seringkali diwarnai dengan air mata. Namun percayalah, pada akhirnya orang yang tulus hidupnya akan terpelihara secara aman, karena Tuhan sendiri yang menjadi tempat perlindungan. Mazmur 7 ayat 11 di sana dikatakan, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati." Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan telah mengingatkan kita kembali supaya kita tetap menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketulusan. Karena orang yang mempunyai ketulusan hati, maka Tuhan akan menyertai dan melindungi. Pastikan saudara dan saya pada pagi hari ini hidup dengan ketulusan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati renungan pada pagi hari ini. Saya percaya hari ini kita akan menerima perlindungan dan penyertaan Tuhan asal kita hidup di dalam ketulusan. Saya akan tutup renungan pagi hari ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini, bahwa hidup yang kami jalani ini adalah hidup di medan peperangan. Kami harus berjuang untuk melawan hawa nafsu. Kami harus berjuang untuk hidup benar. Kami harus berjuang menghadapi badai persoalan. Terlebih-lebih kami harus berjuang melawan penghulu-penghulu yang ada di udara. Oleh sebab itu Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kami, karena Engkau telah memberikan jaminan kemenangan bagi kami. Dan jaminan itu adalah tempat perlindungan yang teguh. Ajar kami untuk boleh tetap hidup di dalam ketulusan, karena kami tahu ketika kami hidup di dalam ketulusan, Tuhan akan melihat kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami, dan kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kami siap hidup di dalam ketulusan, dan kami siap memasuki hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, siap menyambut hari yang baru. Bersama dengan Yesus, kami siap melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta kita. Amin.